Shalom Bapak Ibu, Jemaat Kekasih Kristus. Kita dalam Minggu Prapaskah 5 ini, mari kita merenungkan firman Tuhan dari kesaksian Injil Yohanes pasal 12 ayat 30 sampai yang ke-33. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah yang mengasihi kami, yang tidak pernah berhenti memelihara kami dengan cinta. Kami datang dan bersyukur. Kami datang dan memohon kepadamu. Kiranya kami dilayakkan untuk ada di sekitar firman. Biarlah sapaan firman-Mu mengubah kehidupan kami, menjadikannya baru, yang tentunya menyenangkan hati-Mu Bapa. Sehingga dalam menjalani hidup ini, hanya kehendak-Mu lah yang menjadi dalam kehendak kami. Roh Kudus, terangilah kami, ambil alih setiap hati pikiran kami, sehingga pendengaran dan hati kami tertuju hanya pada suara. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yohanes 12 ayat 20 hingga yang ke-33. Dengan judul Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati. Sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah nama-Mu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, merenung bacaan ini, kita diantar dengan 4 kata kunci. No cross, no crown. Tidak ada salib, tidak ada mahkota. Salib simbol penderitaan, mahkota simbol kemenangan. Dua hal yang kontradiktif berlawanan. Semua orang pasti memilih mahkota
dan menghindar salib atau penderitaan. Namanya memilih berarti memilih satu dari dua. Sejatinya memilih adalah satu. Memilih pasangan hidup juga adalah satu. Suami atau istri tetap satu. Dan jika kita memilih dua, itu berarti perang dunia ketiga. Dan itu adalah anomali. Antara salib dan mahkota tidak ada pilihan. Bagi Yesus, sebab salib dan mahkota saling terkait erat. Dua-dua jadi pilihan. Dan dapatlah kita katakan kalau dua pilihan menurut dunia memahami itu adalah anomali. Tapi bagi dunia anomali, namun tidak bagi Tuhan. Karena tanpa penderitaan tidak mungkin ada mahkota. Kata kunci yang berikutnya, kematian dan pemuliaan. Dua kata yang kontradiktif. Mati berarti tidak bergerak, tidak bernafas, tubuh menjadi kaku. Kita tidak dapat lagi tahu tentang diri kita apa yang akan terjadi. Lalu pemuliaan adalah suatu kata sifat mulia, mengagumkan, diagungkan. Ternyata saudara-saudara, Yesus ada pada dua situasi ini tanpa dapat dipisahkan. Terkadang saudara-saudara kematian menjadi momok bagi sebagian orang. Maka selalu akan berdoa meminta kepada Tuhan berikan umur yang panjang. Meminta sehat dan kuat selalu. Maka ketika dia berhari ulang tahun, kita akan menyampaikan selamat ulang tahun dan ini selamat umur panjang dan ini menjadi kebanggaan bagi setiap kita. Kita diberkati dengan kata-kata doa umur panjang. Fokus manusia kebanyakan adalah bagaimana dia menikmati hidup. Bisa bekerja dengan kuat, mencari uang untuk memenuhi kebutuhannya, untuk dapat menyekolahkan anak, untuk dapat menikmati kepergian dengan uang yang ada. Boleh kumpul-kumpul dan juga acara kecil-kecilan bahkan pesta yang membuat banyak orang merasa resah. Saudara-saudaraku, ada sebagian orang juga yang tabu ketika berbicara tentang kematian. Saya punya pengalaman. Ketika almarhum bapak saya memasuki usia ke-85 tahun, saya menyampaikan kepada kakak saya katakan kita harus mempersiapkan bapak, sehingga pada satu waktu ketika Tuhan memerlukannya, beliau sudah siap untuk menjemput pemuliaan itu. Dan respon daripada kakak saya, kamu menyumbang apa? Saudara-saudara, padahal kematian adalah sesuatu yang pasti. Saya dan saudara-saudara pada akhirnya akan capai pada titik. Tinggal kapan waktunya, siapa gilirannya. Demikian hidup itu berakhir pada kematian, tetapi bukan kematian itu adalah segala-galanya. Dalam teks ini, ketika orang-orang Yunani punya kerinduan untuk dapat berjumpa dengan Yesus, lalu menyampaikannya kepada Filipus dan Filipus menyampaikannya kepada Andreas. Mereka menyampaikannya kepada Yesus, tetapi jawabannya adalah jawaban yang kontradiktif. Karena yang dirindukan oleh orang Yunani adalah bertemu dan boleh bercakap. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah, tetapi mereka mau menyembah Allah. Mereka kafir, tetapi mereka mau menyembah Allah. Mereka terkagum-kagum atas apa yang dilakukan oleh Yesus.
Karena itu menggerakkan hati mereka untuk bisa berjumpa. Seperti apakah sosok itu? Tetapi kenapa ketika penyampaian kerinduan itu disampaikan, justru sebaliknya dia berbicara tentang kematian yang dihindari oleh banyak orang. Saudara-saudara, rupanya tidak rahasia lagi bagi Yesus berbicara tentang kematiannya. Yesus tahu bahwa kematiannya sudah dekat. Yesus tahu bagaimana caranya ia akan mati. Dan Yesus tahu dia akan mati di mana. Pertanyaan bagi kita, mengapa Yesus harus berbicara soal kematiannya? Yesus mengerti, saudara-saudara, bahwa para pemimpin Yahudi, ahli Taurat, orang-orang Farisi menginginkan dia mati dan menginginkan hukuman yang keji terjadi atasnya, yaitu salib. Penyaliban pada waktu itu ketika orang melakukan pelanggaran ataupun kesalahan. Ketika dia disalibkan berarti orang itu melakukan kesalahan yang sungguh luar biasa dan kecil. Dan bagi mereka, salib itu juga yang harus dijalani oleh Yesus. Dengan banyak cara mereka berkonspirasi dan melakukan tindakan dan akhirnya bekerja sama menghasut pemerintah Romawi agar Yesus disalibkan. Saudara-saudara, hukum Yahudi tidak mengenal untuk membunuh. Kita ingat hukum Taurat mengatakan jangan membunuh. Karena itu mereka mencari jalan dan mereka temukan jalan itu. Sama dengan pemerintah Romawi. Mereka menyalibkan dia. Hukum Romawi menjaminkan untuk penyaliban. Nah, saudara-saudara, penyaliban bagi banyak orang, bagi orang-orang pada saat itu yang membenci kebenaran, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan pemerintah Romawi, salib adalah sesuatu yang aib. Tapi bagi Yesus, salib itu adalah bukan kekalahan dan bukan aib, namun justru sebaliknya. Penyaliban akan menjadi saat di mana Yesus akan dimuliakan. Inilah saat kemenangan karena Yesus melihat dirinya sebagai gandum yang jatuh ke tanah dan mati dan akan tumbuh memberikan buah yang banyak. Karena itu dia harus mati di kayu salib. Ini bukan semacam penolakan atau mengalihkan untuk melupakan penderitaan dan mengabaikan rasa sakit ataupun kegetiran menghadapi maut itu. Namun Yesus memilihnya untuk merangkul penderitaannya sepenuhnya dan membuatnya menjadi bermakna dan berbuah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, penderitaan bagi Yesus memberikan mahkota. Dengan kata lain, tidak ada mahkota tanpa salib. Ini bentuk pengorbanan dan cinta sejati Allah bagi kita. Yesus melakukan sebagai ketaatan kepada Bapa dan cinta kepada kita. Yesus melakukan sebagai ketaatan dan pengorbanannya Yesus itu adalah untuk dia dipermuliakan oleh Bapanya. Dan dengan demikian dalam kesengsaraannya Yesus mempermuliakan Bapanya. Itu yang kita pahami. Apa yang dilakukan oleh Yesus jelaslah membuktikan tujuan misi Allah dalam hidup Yesus. Bahwa jelaslah apa yang harus terjadi
itulah tujuan kedatangannya Yesus. Ayat 27b mengatakan, untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Saudara-saudara, kebenaran sejati adalah cinta, pengorbanan, dan kerelaan. Kematiannya memberi hidup. Antara salib dan mahkota kait erat. Antara kematian dan pemuliaan tidak ada pemilahan. Dua-dua dijalani, bukan anomali. Anomali bagi kita yang tidak mau berkorban. Anomali bagi kita yang hanya berpikir tentang hidup dan enaknya hidup, tetapi tidak mau berpikir bagaimana dunia ini. Saudara-saudara, Yesus melakukan salib agar kita beroleh. Tuhan kiranya memberkati kita dan menolong kita memaknai masa Prapaskah 5.